Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bunda Sisputra MKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem Informasi. Saya William Alexis Hermawan dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari kelas 2023D. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari PPT pengujian perangkat lunak berbasis konteks. Oke, pendahuluan. Nah, pendahuluannya yaitu pengujian berbasis konteks memberdayakan penguji untuk membuat keputusan yang tepat tentang apa, kapan, dan bagaimana menguji menyelaraskan upaya mereka dengan kebutuhan spesifik proyek. Hal ini menghasilkan deteksi cacat yang lebih akurat, manajemen risiko yang lebih baik, dan peningkatan kualitas yang perangkat lunak. Apa sih pengujian berbasis konteks itu? Pengujian berbasis konteks adalah pendekatan pengujian perangkat lunak yang dinamis dan adaptif yang menyesuaikan strategi pengujian dengan keadaan unik setiap proyek. Tidak seperti metodologi pengujian tradisional yang mengandalkan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dan kasus pengujian yang cocok untuk semua. Pengujian berbasis konteks mengakui bahwa setiap proyek perangkat lunak memiliki konteks, risiko, dan tujuan spesifiknya sendiri. Untuk mengilustrasikan konsep ini, mari kita bahas contoh dunia nyata yang menyorot esensi pengujian berbasis konteks. Nah, contoh yang saya ambil yaitu misalkan tim saya sedang menguji aplikasi mobile banking yang seharusnya berfungsi di beberapa perangkat dan sistem operasi. Nah, dalam pengujian berbasis konteks ini, proses pengujian akan bergantung pada aspek-aspek unik seperti tujuan proyek, keahlian tim, batasan waktu, teknologi, dan banyak lagi. Nah, berikut ini adalah pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu jika waktunya terbatas, fokus dapat diberikan pada pengujian fitur yang paling penting, seperti transaksi dan autentikasi pengguna. Yang kedua yaitu jika tim terdiri atas personel dengan berbagai tingkat pengalaman, penguji senior akan menangani tugas yang rumit seperti pengujian keamanan, sementara junior menangani tugas yang kurang rumit seperti pengujian kegunaan. Yang ketiga yaitu strategi pengujian yang diterapkan pada berbagai perangkat akan berbeda dengan mempertimbangkan perilaku uniknya. Yang keempat yaitu tim akan melakukan pengujian berbasis resiko. Pengujian menyeluruh akan dilakukan untuk area beresiko tinggi seperti pemrosesan pembayaran, sementara pengujian eksploratif cepat akan dilakukan untuk fitur yang kurang penting. Materi selanjutnya itu mengapa pengujian berbasis konteks itu penting? Nah, pengujian berbasis konteks sangat Pengujian berbasis konteks itu sangat berbeda dari pengujian standar. Nah, pengujian ini menguji perangkat lunak sesuai persyaratannya dan membuat aturan serta rencana khusus untuk penilaian. Di sisi lain, pengujian standar dilengkapi dengan metodologi pengujian yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menguji semua jenis perangkat lunak. Pengujian ini modern, canggih, dan khusus untuk pertama-tama menganalisis perangkat lunak dan persyaratannya untuk penilaian terlengkap dengan serangkaian nilai. Nah, apa sih prinsip dasar pengujian berbasis konteks? Menurut saya ada 4. Yang pertama yaitu menekankan keutamaan konteks. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Yang ketiga yaitu pengujian eksplorasi. Dan yang keempat adalah pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. Prinsip dasar yang pertama yaitu menekankan keutamaan konteks. Prinsip dasar pengujian berbasis konteks adalah mengenali dan memprioritaskan konteks unik setiap proyek perangkat lunak. Alih-alih mengandalkan rencana dan kasus pengujian yang telah ditetapkan sebelumnya, penguji berbasis konteks mendalami secara spesifik proyek tersebut. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan proyek, audiens, tumpukan teknologi, dan persyaratan peraturan. Dengan menempatkan konteks di garis depan, penguji memastikan bahwa pendekatan pengujian selaras dengan kebutuhan khusus proyek, sehingga meningkatkan kualitas keseluruhannya. Yang kedua, yaitu fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Nah, pengujian berbasis konteks menghargai fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Penguji memahami bahwa landscape pengembangan perangkat lunak bersifat dinamis, dengan persyaratan dan prioritas yang terus berubah seiring waktu. Prinsip ini memberdayakan penguji untuk menyesuaikan strategi mereka seiring berjalannya proyek dan saat informasi baru tersedia. Dengan tetap tangkas, pengujian
berbasis konteks membantu mendeteksi dan mengatasi masalah secara lebih efektif, memastikan bahwa perangkat lunak tetap selaras dengan tujuan proyek dan harapan pemangku kepentingan. Poin yang ketiga yaitu pengujian eksplorasi. Pengujian eksploratif merupakan prinsip inti dari pengujian berbasis konteks. Penguji secara aktif mengeksplorasi perangkat lunak, menggunakan pengetahuan domain dan kreativitas mereka untuk mengungkap cacat dan masalah yang mungkin tidak terlihat melalui pengujian skripsi saja. Nah, pendekatan ini sangat berharga ketika persyaratannya tidak jelas atau ketika perangkat lunak sedang dalam keadaan berubah. Pengujian eksploratif memungkinkan penguji untuk mengidentifikasi masalah yang tidak terduga dan memberikan umpan balik yang cepat yang berkontribusi pada kualitas keseluruhan proyek. Prinsip dasar yang keempat yaitu pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. Nah, penguji yang berorientasi pada konteks memahami bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan, pemahaman terhadap berbagai konteks, dan teknik pengujian. Prinsip ini mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri, yang memastikan bahwa penguji lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan persyaratan proyek dan tren teknologi. Seiring bertambahnya pengalaman, penguji menjadi lebih efektif dalam memberikan wawasan berharga dan meningkatkan kualitas perangkat lunak yang mereka uji. Nah, bagaimana sih melakukan pengujian berbasis konteks itu? Pengujian berbasis konteks dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu pengujian berbasis konteks manual dan pengujian berbasis konteks otomatis. Untuk pengujian berbasis konteks manual, melalui pendekatan ini, para penguji mengevaluasi aplikasi perangkat lunak sesuai konteks untuk proyek dengan melakukan pengujian eksploratif. Nah, para penguji menggunakan pengetahuan domain mereka untuk menemukan cacat. Pengujian manual berdasarkan konteks berguna ketika persyaratan terus berkembang dan perangkat lunak mengalami modifikasi yang sering. Oleh karena itu, para penguji mempertahankan proses pengujian yang fleksibel. Untuk pengujian berbasis konteks otomatis, nah dalam pengujian berbasis konteks otomatis, alat dan skrip pengujian otomatis menjalankan pengujian yang disesuaikan dengan konteks unik sesuatu proyek. Otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi pengujian secara signifikan karena menjalankan pengujian berulang dan intensif data dengan cara yang lebih cepat dan lebih konsisten. Namun, diperlukan pemahaman yang kuat tentang konteks dan tujuan proyek ini. Ini akan membantu penguji merancang dan mengadaptasi skrip pengujian agar sesuai dengan persyaratan khusus proyek. Nah, berikut adalah alur kerja pengujian berbasis konteks. Yang pertama yaitu dapatkan informasi terperinci tentang konteks proyek, tujuan, audiens, industri, tumpukan teknologi, pemangku kepentingan utama, harapan, prioritas, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu tentukan tujuan pengujian berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan prioritaskan tujuan pengujian. Yang ketiga yaitu pilih teknik pengujian seperti pengujian kegunaan, pengujian berbasis resiko, dan lain sebagainya yang selaras dengan konteks proyek. Yang keempat yaitu buat dan rancang kasus uji untuk memenuhi konteks proyek. Kasus uji ini harus mencakup fungsi utama, potensi resiko, dan lain sebagainya. Jika Anda menggunakan pengujian otomasi, kembangkan skrip uji yang fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan konteks. Nah, jadi itu saja. Berikut ini adalah kesimpulannya. Pendekatan pengujian berbasis konteks telah mengubah paradigma dari teknologi yang kaku dan cocok untuk semua orang menjadi kerangka pengujian yang lebih fleksibel dan berpusat pada konteks. Dengan merangkul konteks unik setiap proyek, pengujian berbasis konteks memberdayakan penguji untuk membuat keputusan yang tepat, memprioritaskan secara efisien, dan mengungkap masalah kritis yang mungkin tidak diperhatikan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.